Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Untuk kesekian kalinya kita ketemu lagi dalam rangka pembelajaran biologi. Dalam hal ini bab yang kedua untuk pertemuan yang kedua, yaitu mengenai katabolisme. Nanti yang akan dibahas yaitu pada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Nah, untuk itu silahkan diikuti dengan sebaik-baiknya. Dipersiapkan alat-alat tulisnya, termasuk mungkin alat perekam kalau memang diperlukan. Baik, tetap semangat anak-anakku sekalian. Silahkan mengikuti pembelajaran berikut ini. Untuk memupuk rasa kebangsaan kita, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk itu peserta didik silahkan berdiri.
Sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran online dengan pendekatan saintifik menggunakan metode dan model pembelajaran problem based learning, sehingga peserta didik dapat menjelaskan pengertian, proses, dan perbedaan antara katabolisme secara aerob maupun secara anaerob, sehingga peserta didik dapat membangun kesadaran akan kebesaran Tuhan yang Maha Esa. Nah, katabolisme respirasi aerob. Respirasi aerob terdiri dari 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap glikolisis, yang kedua tahap dekarboksilasi oksidatif, dilanjutkan dengan siklus Krebs, dan yang ketiga tahap transport elektron. Nah, untuk tahap dekarboksilasi oksidatif, nah itu sering disebutnya sebagai reaksi antara, yaitu antara glikolisis dan siklus Krebs. Nah, untuk memahami ketiga tahapan respirasi aerob tersebut, ikuti tayangan berikut ini. Sebelum lebih jauh membahas tentang proses glikolisis, kalian harus ingat bahwa dalam sel itu terdapat sitoplasma dan juga mitokondria. Sitoplasma inilah tempat terjadinya proses glikolisis, dan selain sitoplasma, komponen penting dari sel yang berperan dalam proses respirasi seluler yaitu mitokondria. Mitokondria memiliki 2 membran, yaitu membran luar dan juga membran dalam. Membran dalam memiliki lipatan atau lekukan ke arah dalam yang disebut dengan krista. Sedangkan isi dari mitokondria disebut dengan matriks. Di bagian matriks ini terdapat DNA dan juga ribosom. Nah, itulah struktur dari mitokondria. Tahapan pertama dalam respirasi diawali dengan proses glikolisis. Secara sederhana, proses glikolisis yang terjadi di sitoplasma ini adalah proses pengubahan satu molekul glukosa yang memiliki 6 atom karbon menjadi 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Nah, untuk mengubah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat dibutuhkan 2 molekul ATP yang diubah menjadi ADP. Selain itu, juga dihasilkan 2 molekul NADH yang diubah dari 2 molekul NAD. ATP yang dihasilkan pada proses glikolisis ini sebanyak 4 molekul ATP yang diubah dari 4 molekul ADP. Tetapi, karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka yang tersisa adalah 2 ATP. Jadi secara keseluruhan, dalam proses glikolisis ini menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon, kemudian 2 molekul NADH, dan juga 2 molekul ATP. Dan ingat, proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma. Untuk proses lengkapnya, glikolisis ini terdiri dari 10 tahapan. Tahapan yang pertama terjadi fosforilasi, yaitu proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini, 1 gugus fosfat ditambahkan pada glukosa yang berasal dari ATP dan membentuk ADP. Enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat yaitu enzim heksokinase. Tahapan yang kedua yaitu proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat. Di sini hanya terjadi perubahan isomernya, dan enzim yang terlibat dalam proses pengubahan glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat yaitu fosfoglukosa isomerase.
Tahapan yang ketiga yaitu proses pengubahan fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1,6 bifosfat. Di sini juga terjadi penambahan satu gugus fosfat lagi yang berasal dari ATP dan diubah menjadi ADP. Enzim yang terlibat pada tahapan yang ketiga ini yaitu fosfofruktokinase. Dan tahapan selanjutnya yaitu pengubahan fruktosa 1,6 bifosfat menjadi 2 molekul yang memiliki 3 atom karbon. Yang pertama disebut dengan dihidroksiaseton fosfat, sedangkan yang kedua gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan ini terdiri dari tahapan yang keempat dan juga yang kelima melibatkan enzim aldolase. Tetapi dihidroksiaseton fosfat di dalam sel akan diubah menjadi gliseraldehida 3-fosfat. Di sini menggunakan enzim yang disebut triosafosfat isomerase. Sehingga hasil akhirnya yaitu 2 molekul gliseraldehida 3-fosfat. Tahapan yang keenam yaitu proses pengubahan gliseraldehida 3-fosfat menjadi 1,3 bifosfoglycerat. Di sini terjadi penambahan fosfat atau prosesnya disebut dengan fosforilasi. Selain itu juga melepaskan ion hidrogen dan juga 2 elektron. Ion hidrogen akan ditangkap oleh NAD sehingga membentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang keenam ini disebut dengan gliseraldehida 3-fosfat dehidrogenase. Tahapan yang ketujuh yaitu proses pengubahan 1,3 bifosfoglycerat menjadi 3-fosfoglycerat. Di sini 1,3 bifosfoglycerat melepaskan satu gugus fosfat yang akan ditangkap oleh ADP dan membentuk 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang ketujuh ini disebut dengan fosfoglycerokinase. Tahapan yang kedelapan yaitu proses pengubahan 3 fosfoglycerat menjadi 2 fosfoglycerat. Enzim yang terlibat dalam tahapan ini yaitu fosfoglyceromutase. Selanjutnya yaitu tahapan yang ke-9, proses pengubahan 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat. Enzim yang terlibat dalam proses ini disebut dengan enolase. Pada proses pengubahan 2 fosfoglycerat menjadi fosfoenol pirufat, terjadi pelepasan 2 molekul air atau H2O. Dan tahapan yang terakhir yaitu proses pengubahan fosfoenol pirufat menjadi asam pirufat. Pada tahapan yang terakhir ini, fosfoenol pirufat melepaskan satu gugus fosfat yang ditangkap oleh ADP dan menghasilkan 2 molekul ATP. Enzim yang terlibat dalam tahapan yang terakhir ini disebut dengan pirufat kinase. Nah, itu adalah urutan proses glikolisis dari glukosa yang memiliki 6 atom karbon sampai menghasilkan 2 molekul asam pirufat. Selain itu menghasilkan 4 ATP dan juga 2 NADH. Tetapi karena dalam proses glikolisis ini menggunakan 2 ATP, maka hasil bersihnya dari proses glikolisis itu menghasilkan 2 ATP saja. Dan selanjutnya setelah diubah menjadi 2 molekul asam pirufat, jika tanpa oksigen maka akan dibentuk asam laktat jika terjadi pada hewan atau menjadi alkohol jika terjadi pada tumbuhan. Tetapi jika ada oksigen maka akan dilanjut ke tahapan selanjutnya yaitu dekarboksilasi oksidatif, kemudian siklus Krebs dan terakhir di transport elektron. Nah, jadi proses glikolisis ini terjadi di sitoplasma kemudian tanpa menggunakan oksigen dan ini terjadi pada respirasi aerob maupun anaerob. Terima kasih. Hasil akhir dari proses glikolisis yaitu menghasilkan 2 molekul asam pirufat yang memiliki 3 atom karbon. Jika sel membutuhkan energi,
dan oksigen tersedia di dalam sel, maka akan dilanjut ke tahapan selanjutnya, yaitu proses dekarboksilasi oksidatif atau disebut juga dengan oksidasi pirufat. Beberapa referensi menyebut bahwa proses ini disebut juga dengan reaksi antara. Dua molekul asam pirufat diubah menjadi dua molekul asetil KOA yang memiliki dua atom karbon. Satu atom karbon yang berasal dari asam pirufat akan bergabung dengan oksigen dan membentuk dua molekul CO2. Selain itu, juga terbentuk dua molekul NADH yang diubah dari dua molekul NAD. Ingat, untuk memasuki dekarboksilasi oksidatif, kita memiliki dua bahan, yaitu dua molekul asam pirufat. Termasuk nanti akan dilanjut ke proses siklus Krebs, berarti menggunakan dua produk, yaitu dua molekul asetil KOA. Tahapan selanjutnya yaitu dua molekul asetil KOA akan memasuki siklus Krebs atau disebut juga dengan siklus asam sitrat karena produk pertama yang dihasilkan yaitu asam sitrat. Tahapan yang pertama dalam proses siklus Krebs ini yaitu dua molekul asetil KOA akan bereaksi dengan dua molekul asam oksaloasetat. Asetil KOA memiliki dua atom karbon, sedangkan asam oksaloasetat memiliki 4 atom karbon, sehingga dihasilkan asam sitrat yang memiliki 6 atom karbon. Enzim yang berperan dalam proses ini disebut dengan sitrat sintetase. Selanjutnya, terjadi perubahan isomernya, yaitu asam sitrat diubah menjadi asam isositrat. Di sini menggunakan enzim yaitu disebut dengan akonitase. Pada pengubahan asam sitrat menjadi isositrat terjadi penggunaan dan juga menghasilkan air. Selanjutnya, isositrat diubah menjadi alfa ketoglutarat. Nah, di sini terjadi dekarboksilasi oksidatif. Asam isositrat yang memiliki 6 atom karbon, satu dari karbonnya bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk dua molekul CO2. Selain itu, terjadi pelepasan hidrogen yang ditangkap oleh NAD dan membentuk dua molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam pembentukan asam alfa ketoglutarat ini disebut dengan isositrat dehidrogenase. Selanjutnya proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil KOA. Ini sama dengan proses dekarboksilasi oksidatif di tahapan sebelumnya. Alfa ketoglutarat memiliki 5 atom karbon, sedangkan suksinil KOA memiliki 4 atom karbon. Satu atom karbon yang berasal dari alfa ketoglutarat bereaksi dengan oksigen sehingga terbentuk dua molekul CO2. Selain itu, juga terbentuk dua molekul NADH yang berasal dari dua molekul NAD. Tahapan selanjutnya yaitu proses pengubahan asam suksinil KOA menjadi asam suksinat. Pada proses pembentukan asam suksinat ini terjadi pelepasan KOA serta diiringi dengan terbentuknya guanosin trifosfat atau GTP yang berasal dari GDP. Dan selanjutnya GTP ini diubah menjadi ATP. ATP yang dihasilkan pada pengubahan suksinil KOA menjadi suksinat yaitu sebanyak 2 ATP dari 2 asetil KOA. Selanjutnya terjadi pengubahan suksinat menjadi asam fumarat. Pada proses ini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim suksinat dehidrogenase. Selain itu juga melibatkan FAD sebagai koenzim sehingga terbentuk dua molekul FADH. Selanjutnya, proses pembentukan asam fumarat menjadi asam malat. Di sini melibatkan enzim yang disebut dengan enzim fumarase.
Dan selanjutnya pembentukan asam oksaloasetat kembali. Di sini terjadi proses yang disebut dengan dehidrogenasi. Dan hidrogen ditangkap oleh NAD sehingga terbentuk 2 molekul NADH. Enzim yang terlibat dalam proses ini yaitu enzim malat dehidrogenase. Nah, itu adalah rangkaian proses yang terjadi dalam siklus Krebs. Selanjutnya akan memasuki tahapan terakhir yang disebut dengan transport elektron. Tahapan akhir dari respirasi aerob atau yang menggunakan oksigen adalah rantai transport elektron atau disebut juga dengan fosforilasi oksidatif. Transport elektron ini terjadi pada krista mitokondria atau pada bagian membran dalam dari mitokondria. Pada rantai transport elektron ini terjadi pengubahan NADH yang berasal dari glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan juga siklus Krebs, serta FADH yang dihasilkan dari siklus Krebs menjadi NAD, FAD, air dan juga ATP. Maka rantai transport elektron ini dalam kondisi aerob karena oksigen berperan sebagai akseptor elektron terakhir. Hidrogen yang terdapat pada NADH dan juga FADH akan diubah menjadi elektron dan juga proton. Selanjutnya, elektron akan ditangkap oleh akseptor yang terdiri dari NAD, FAD, ubiquinon, dan juga protein sitokrom. Untuk lebih jelasnya, maka perhatikan tabel berikut ini. Pada saat glikolisis dihasilkan 2 molekul NADH. Kemudian pada dekarboksilasi oksidatif dihasilkan 2 molekul NADH dan pada siklus Krebs dihasilkan 6 NADH dan juga 2 FADH. 1 molekul NADH itu menghasilkan 3 ATP. Sedangkan 1 FADH menghasilkan 2 ATP. Maka dari proses glikolisis akan dihasilkan 6 ATP. Kemudian dari dekarboksilasi oksidatif juga akan menghasilkan 6 ATP. Sedangkan pada siklus Krebs yang 6 NADH akan dihasilkan 18 ATP. Sedangkan untuk 2 FADH-nya akan dibentuk 4 ATP. Jadi total ATP yang dihasilkan pada rantai transport elektron ini yaitu 34 ATP. Ditambah hasil lainnya yaitu berupa air. Nah, itu adalah penjelasan singkat tentang rantai transport elektron yang terjadi pada krista mitokondria. Dan selanjutnya ATP akan digunakan untuk kegiatan sel atau aktivitas pada organisme. Setelah kalian mempelajari tentang respirasi aerob, selanjutnya kalian bisa mempelajari kembali tentang katabolisme tapi respirasi anaerob atau respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Nah, karena tidak memerlukan oksigen, maka sebutannya adalah fermentasi. Adapun fermentasi ini terbagi menjadi 2 kelompok nanti, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam cuka. Nah, untuk memahami proses fermentasi alkohol, ikuti tayangan berikut ini. Fermentasi alkohol atau dikenal juga sebagai fermentasi etanol. Jika kita masih ingat, fermentasi terbagi menjadi 2 macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Kedua proses ini dimanfaatkan oleh manusia untuk makanan atau dimanfaatkan juga dalam bidang industri. Nah, fokus kita kali ini yaitu hanya pada fermentasi alkoholnya saja. Pada fermentasi alkohol atau etanol, pirufat yang merupakan hasil dari glikolisis akan dikonversi menjadi etanol melalui 2 tahapan. Bagaimanakah tahapan-tahapan tersebut? Yuk kita simak lebih lanjut. Seperti yang kita telah singgung di video sebelumnya, bahwa fermentasi dimulai dari proses glikolisis. Adapun pengertian glikolisis adalah
pemecahan satu molekul glukosa untuk menghasilkan 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. Tahapan yang pertama, pirufat yang memiliki 3 atom karbon akan dikonversi menjadi 2 asetildehida yang memiliki 2 atom karbon. Berarti pada tahapan pengubahan pirufat menjadi asetildehida ini, ada pelepasan 1 atom karbon. Nah, 1 karbon ini akan membentuk karbon dioksida sebanyak 2 buah. Tahap yang kedua, asetildehida akan segera mengikat ion H+ yang berasal dari penguraian NADH menjadi NAD+. Maka asetildehida di sini berperan sebagai akseptor atau penerima ion H+. Nah, pengikatan ion H+ oleh asetildehida ini akan membentuk senyawa etanol. Selanjutnya, NAD+ yang dihasilkan dari penguraian NADH ini akan dibutuhkan untuk menjalankan proses glikolisis selanjutnya. Sehingga, produk fermentasi etanol atau fermentasi alkohol ini adalah 2 etanol, 2 CO2, dan 2 ATP. Banyak bakteri melakukan proses fermentasi alkohol ketika dalam keadaan anaerob atau dalam keadaan tidak ada oksigen. Begitu juga dengan ragi yang merupakan anggota dari kingdom fungi. Ragi juga menjalankan fermentasi alkohol seperti halnya pada beberapa bakteri. Bahkan selama ribuan tahun, manusia telah menggunakan ragi ini untuk pembuatan bir dan untuk pembuatan roti. Pada proses pembuatan roti, gelembung CO2 yang dihasilkan dalam fermentasi alkohol pada tahap pengubahan pirufat menjadi asetildehida menyebabkan adonan roti dapat mengembang. Nah, itulah tahapan fermentasi alkohol atau fermentasi etanol. Gimana? Mudah kan? Selanjutnya, setelah kalian mempelajari tentang fermentasi alkohol, respirasi anaerob selanjutnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, untuk memahami proses fermentasi asam laktat, maka ikuti tayangan berikut ini. Fermentasi asam laktat. Sebelumnya, pernah gak sih kita merasakan nyeri otot setelah melakukan olahraga yang ekstrim? Atau ketika kita melakukan aktivitas yang cukup berat yang sebelumnya belum pernah kita lakukan? Saya rasa semua orang pasti pernah merasakannya. Nah, kemungkinan nyeri otot yang kita rasakan sehabis olahraga yang berat tadi adalah karena faktor penumpukan asam laktat. Gimana bisa? Untuk menjawabnya, kita harus paham dulu tentang fermentasi asam laktat. Secara sederhana, pengertian fermentasi asam laktat adalah produksi ATP tanpa adanya oksigen. Hampir mirip dengan fermentasi alkohol kan? Tapi prosesnya akan berbeda. Bagaimanakah proses fermentasi asam laktat? Sama dengan fermentasi alkohol, fermentasi asam laktat juga diawali dengan proses glikolisis yang mengkonversi glukosa menjadi 2 ATP yang berasal dari 2 ADP dan 2 P, menghasilkan 2 NADH yang berasal dari 2 NAD+, dan menghasilkan 2 pirufat. 2 pirufat yang terbentuk akan langsung direduksi dengan NADH menjadi NAD+ kembali untuk membentuk asam laktat sebagai produk akhirnya. Jadi pada proses ini tidak dihasilkan CO2 seperti hanya fermentasi alkohol. Gimana? Lebih gampang kan mengingatnya? Poin yang harus diingat adalah hasil dari fermentasi asam laktat ini berupa 2 asam laktat dan 2 ATP. Contoh fermentasi asam laktat ini terjadi pada tubuh kita. Fermentasi asam laktat ini dapat dilakukan oleh tubuh ketika kebutuhan oksigen tidak tercukupi. Salah satu penyebabnya bisa karena bekerja terlalu berat. Nah, lebih tepatnya terjadinya pada sel otot. Dengan kata lain, selain melakukan respirasi aerob, tubuh kita juga memilih jalur ini ketika kondisi tertentu yang tidak memungkinkan respirasi aerob terjadi. Asam laktat yang dihasilkan pada fermentasi ini dapat menjadi senyawa toksik bagi tubuh ketika terakumulasi pada salah satu titik bagian tubuh tertentu. Kenapa?
Karena asam laktat yang menumpuk ini dapat menimbulkan ketidaknyamanan, dapat menimbulkan nyeri otot, pegal, kaku, bahkan kram. Tapi tenang, setelah kita beristirahat atau beberapa hari setelah olahraga, rasa sakit itu akan hilang. Karena darah akan membawa kelebihan asam laktat dari sel otot menuju hati untuk dikonversi kembali menjadi pirufat. Ketika oksigen tersedia cukup banyak, pirufat dapat melakukan respirasi aerob kembali. Makanya biasanya olahraga yang disarankan tidak berlebihan, karena akan mengurangi pasokan oksigen yang ada di dalam tubuh kita. Selain dapat bersifat toksik, ternyata asam laktat juga dapat memiliki peran yang sangat penting dalam industri susu. Salah satunya pada pembuatan yogurt. Nah, pada proses pembuatan yogurt ini, fermentasi asam laktat dilakukan oleh jenis bakteri tertentu, sehingga menghasilkan asam laktat yang berperan dalam protein susu untuk menghasilkan tekstur seperti gel dan aroma unik pada yogurt. Sehingga dapat disimpulkan asam laktat yang merupakan hasil fermentasi asam laktat ini dapat bersifat toksik pada tubuh ketika terakumulasi pada satu titik tertentu dan dapat bersifat menguntungkan juga pada industri susu. Nah, itulah materi tentang fermentasi asam laktat. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada anak-anakku yang sudah mengikuti pembelajaran di pertemuan yang kedua dengan baik. Nah, untuk itu silahkan bisa diulang kembali, yaitu dengan mengikuti link-link video yang akan disajikan dalam pembelajaran, sehingga apa yang dijelaskan pada hari ini bisa dikesan dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memudahkan kalian mengakses video-video yang ditayangkan tadi, ini kami tampilkan, yaitu link video yang digunakan dalam pembelajaran ini. Ini bisa kalian kunjungi di YouTube dengan alamat sebagai berikut, ada 5, yaitu tentang glikolisis, dekarboksilasi oksidatif dan siklus Krebs, transport elektron, apa itu fermentasi alkohol, dan apa itu fermentasi asam laktat. Nah, silahkan kalian bisa kunjungi alamat tersebut, sehingga kalian bisa mendownload atau mengunduh video-videonya. Nah, selanjutnya setelah semua pembelajaran dilakukan, maka ada penugasan, yaitu setelah kamu mendapat penjelasan mengenai proses katabolisme baik secara aerob maupun anaerob, yaitu lakukanlah pengisian LKPD tentang katabolisme ini, yang mana LKPD ini dapat diunduh dari LMS kelasmu masing-masing. Kemudian kirim ke alamat LMS kelasmu masing-masing sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan, yaitu 1 minggu. Jangan sampai terlambat.